Jakarta tenggelam dari dua arah, arah utara dan arah selatan. Dari arah utara, banjir rob air laut telah mengancam sebagian penduduk di Jakarta. Banyak sekali rumah-rumah yang tenggelam. Dan dari arah selatan, banjir kiriman yang sudah menjadi langganan. Jadi Jakarta saat ini diancam oleh dua arah, arah utara dan arah selatan. Ini sungguh dahsyat luar biasa. Tetapi sungguh sayang, para pejabatnya masih saja belum sadar. Penderitaan rakyat demikian rupa. Tetapi PPN naik 12%. Coba dibayangkan. Bagaimana nih nasib rakyat kecil? Kalau PPN naik, otomatis harga barang-barang akan naik. Memang PPN itu tidak semua barang ya naik PPN-nya. Tetapi dampaknya, imbasnya pasti harga barang-barang akan berlomba-lomba untuk naik. Lalu bagaimana kalau daya beli masyarakat sudah semakin susah, semakin menderita, tetapi pemerintah tidak mau tahu? Ini adalah kezaliman yang nyata. Jika penguasa itu betul-betul sayang kepada rakyatnya, maka pemerintah akan mencari solusi cara lain. Tidak harus mengotak-atik PPN, tidak harus mengotak-atik perpajakan, karena rakyat selama ini sudah menunggu-nunggu kapan kiranya pajak itu turun. Nah, pajak ditunggu oleh rakyat agar turun, ternyata tidak turun, malah naik. Yang namanya PPN, walaupun tidak semua barang itu naik PPN-nya, tetapi ingat dampaknya. Imbasnya pasti harga-harga barang yang lain akan berlomba-lomba naik. Nah, kalau barang-barang semakin harganya mahal, masyarakat pengangguran, yang namanya pengangguran kan tidak punya penghasilan. Kalau mereka nggak punya penghasilan tapi kebutuhan kehidupan mereka sehari-hari harus terpenuhi, ini bahaya. Bahaya, nanti bisa masyarakat rakyat bisa gelap mata karena untuk menutupi kebutuhan sehari-hari dan tidak ada penghasilan, mereka pengangguran. Nah, kalau mereka masih, mohon maaf ya, masih bisa menahan malu, mungkin mereka akan jadi pengemis di jalan-jalan. Saat ini banyak pengemis-pengemis di jalan-jalan aja belum bisa teratasi. Lah kok pemerintah tega-teganya menaikkan PPN? Ini dolim. Fir'aun itu sudah terbiasa selalu memainkan pajak, maka orang-orang di Mesir itu banyak yang ngeluh gara-gara tingginya perpajakan, apa saja dipajaki di sana. Nah, Indonesia kalau meniru seperti itu ya salah. Mengapa? Karena Indonesia buminya sangat subur, lautnya luas, apa aja ada. Asalkan para koruptor itu ditangkapi semua, kemudian aset-asetnya disita, maka negara akan segera kaya raya. Permasalahannya hanya satu, berani nggak segera menangkap seluruh koruptor koruptor kelas kakap, koruptor pertambangan, terutama tambang-tambang di mana-mana ini, masya Allah, kalau seandainya tertangkap semua, negara akan kaya raya, tidak perlu untuk mengusik rakyat. Rakyat sudah menderita. Sedangkan para koruptor itu hartanya miliaran bahkan triliunan. Mereka sudah terbiasa hidup enak, nyaman. Mereka bisa pelesiran kemana-mana. Lah rakyat kecil setiap hari mikir uang 50.000 saja sulitnya luar biasa. Cobalah dilihat di kampung-kampung. Di kampung-kampung kan masih banyak pengemis-pengemis, masih banyak pemulung-pemulung, masih banyak orang yang belum mendapatkan penghasilan. Nah, kok tiga-tiganya pemerintah menaikkan PPN dengan cara nanti 2 bulan ada subsidi, kan cuma 2 bulan. Sedangkan kehidupan ini berlangsung terus-menerus. 2 bulan subsidi, setelah itu ngapain? Ayo, setelah itu siapa yang menanggung penderitaan rakyat? Cobalah kita ini sebagai seorang yang memiliki hati nurani dan kita kebetulan beragama Islam, takutlah kepada Allah. Ittaqullah, takutlah kepada Allah. Karena hidup ini hanya sementara. Jika kita tidak berani bertindak tegas, adil, bijaksana menangkap para koruptor itu, ya rakyatlah yang akan jadi korban. Rakyat sudah tidak punya penghasilan,
PPN-nya naik, harga barang-barang naik. Kemudian di samping itu alam ngamuk ini, alam dari laut utara ngamuk, banjir rob. Tapi pemerintah tetap gak sadar-sadar. Kalau PPN naik, air naik, gitu loh. Jadi kalau PPN naik, air laut ikutan naik. Air laut ikutan naik, nggak bisa dibendung, sulit dibendung. Nah ini kalau baru laut utara, belum laut selatan. Nah kalau laut selatan nanti terjadi gempa yang lebih dahsyat lagi, misalnya kekuatannya di atas 6 atau 7, Masya Allah, apalagi sampai 8 dan 9, akan terjadi megatrust, gempa megatrust. Tetapi aneh nih, para pejabat kita ini nggak sadar-sadar. Masih saja nggak sadar dan merasa benar. Ya ini demi keadilan, PPN dinaikkan. Adil dari mana? Rakyat semakin sengsara, semakin menderita. Masih banyak pengemis pengamen di mana-mana. Lah kok tega-teganya menaikkan PPN? Kalau para pejabat ya nggak terasa. Para pejabat, para pengusaha besar-besar, anggota DPR RI, anggota MPR, anggota DPRD, para bupati, wali kota, gubernur dan staf-stafnya, apalagi presiden, wakil presiden, ya gak terasa walaupun PPN mau naik seberapapun, karena mereka ini telah makan uang rakyat. Seluruh pejabat negara itu digaji dari pajak rakyat. Mereka lah yang menikmati pajak rakyat. Nah sedangkan rakyat mau makan dari mana? Rakyat mau makan dari mana? Siapa yang gaji rakyat? Rakyat kan diperas-peras. Diperas-peras untuk mengumpulkan segala sesuatu bagi negara. Lah negara, para pemangku negara, pemangku kebijakan, pengendali negara makan duit rakyat, makan uang rakyat, sehingga alam pun ngamuk. Alam ngamuk, laut utara meluap. Cobalah direnungkan. Laut utara ngamuk, meluap, banjir rob, tapi yang kena siapa? Yang kena tetap rakyat kecil. Walaupun toh di Ancol itu milik pengusaha besar. Lah kalau di Ancol sekalian sekalian pura-pura Anda silahkan. Kalau masih nggak sadar juga, ya seluruh sepanjang pantai utara bisalah banjir rob semua. Tetapi lagi-lagi korbannya rakyat kecil. Rakyat kecil, nah semakin susah menderita. Oleh sebab itulah, mari para pengemis-pengemis di jalanan, para pengamen-pengamen di jalanan berdoa sama-sama sekalian terjadi bencana besar. Nah kalau para pengemis dan para pengamen jalanan berdoa terjadi bencana besar di Indonesia, terutama para pejabat-pejabatnya segera terkena penyakit yang aneh-aneh misalnya, insya Allah mustajab. Kenapa? Doanya orang ditolimi, rakyat ditolimi itu mustajab. Jadi rakyat, para pengemis, para pengamen dikumpulkan untuk berdoa, mendoakan para pejabat agar terkena penyakit yang aneh-aneh. Demikian, semoga para pejabat menjadi sadar.